Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Bertemu dengan Milenia hari ini di virtual conference, press conference film Dina yang dipersembahkan oleh Semi Film yang disutradarai oleh Mas Guldiron. Boleh tepuk tangannya dong. Sekalipun hari ini kita bertemu secara virtual, secara online, tapi hal ini tuh nggak akan mengurangi kehangatan bincang-bincang kita nanti ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman media yang telah menyempatkan hadir, yang selalu mensupport Semi Films dan mendukung progres untuk film Dinan ini. Di kesempatan kali ini, kita akan ditemani oleh orang-orang yang berperan besar dalam pembuatan film Dinan. Nah, nanti buat teman-teman media akan diberikan kesempatan bertanya kepada tim film Dinan secara langsung dengan on mic, lalu memperkenalkan diri dan diikuti pertanyaannya. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita mau menyapa sutradara dari film Dinan ini, Mas Goldiron. Halo Mas Goldiron, Mas Goldi apa kabar nih? Sehat dong ya? Halo Kamilen, halo teman-teman. Selamat siang. Puji Tuhan, saya sendiri sehat. Kalau Kamilen sendiri gimana? Puji Tuhan, sama sehat juga, Mas Goldi. Sebagai pembuka nih, Mas Goldi, aku mau nanya dikit aja, boleh ceritain dikit. Kasih tahu dong kenapa Dinan menjadi novel pilihan yang diangkat oleh Mas Goldi sebagai film. Mengingat ini menjadi film garapan pertama Mas Goldi yang diangkat dari novel nih. Oke, boleh banget dong Kamilen. Saya kasih tahu sedikit dulu aja ya, biar nanti teman-teman media juga masih bisa bertanya. Kalau ada dua alasan nih. Pertama ada alasan pribadi, karena saya sendiri adalah fans dari novel Dinan karya Mbak Reviana ini. Jadi saya sendiri tuh sebenarnya pengen banget nih pengen bisa ngeliat visualisasi dari novel yang saya baca kan. Terus yang kedua, karena dari Semi Film sendiri udah ngelihat kalau novel Dinan ini tuh punya potensi buat bisa menjadi sebuah film yang bagus. Makanya itu kenapa kami memilih novel Dinan menjadi sebuah karya film yang akan dibikin oleh Semi Films. Untuk ceritanya sendiri, di sini bakal diceritain kisah dari seorang pemuda yang gagah berani, kisah cintanya, yang nanti juga ada lawan mainnya, yaitu seorang perempuan yang namanya masih dirahasiakan. Tapi untuk kalian yang fans novel Dinan, pasti kalian udah baca, kalian udah tahu. Gitu. Mungkin yang bisa saya kasih tahu kayak gitu dulu sih. Soalnya kan ini masih dalam proses pembuatan, jadi biar nggak kena spoiler. Gitu, Kamila. Oke, iya. Karena memang ngasih proses syuting ya, jadi nggak bisa banyak yang diceritain. Jujurnya aku juga udah baca novel Dinan ini dan aku jatuh cinta banget sih sama karakter Dinan ini yang memang manis, gemesin kayak gitu. Apalagi dengan semua omongan-omongan puitisnya. Satu lagi nih, bakal ada kejutan nggak sih di film ini? Apa cuman mengikuti seperti yang di novel aja atau gimana nih Mas Gulir? Wah, langsung diserang pertanyaan bagus ya oleh Kamilen. Oke, jadi buat para penonton, biar makin penasaran, kita bakal banyak banget kejutan yang bakal kita hadirin di film Dinan ini. Mungkin beberapa dari kalian tahu kalau di novelnya itu udah ada cerita kayak gini, kayak gitu. Dan Semi Films juga menggarap 90% mengikuti cerita dari novel Dinan Mbak Reviana, tapi tetap ada 10% yang bikin, walaupun hal-hal kecil, bakal bikin kalian tetap penasaran, bakal bikin kalian pas nonton kayak, wow, kayak gitu. Jadi, tenang aja, bakal kita usahakan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik juga. Kayak gitu sih, Kamila. Aku sih nggak sabar ya nungguin yang 10%-nya ini yang Oh, tenang ada aja. satu hal. Kalau buat Kamilen, saya sama Mbak Reviana udah mempersiapkan tiket premier khusus buat Kamilen deh. Oh, terima kasih banyak. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Mas Guliron dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Kita mau nyapa dulu nih penulis kita, Mbak Repiana. Halo Mbak Repiana. Ya, halo Mbak Milen. Gimana nih Mbak kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tuhan sehat Mbak. Gimana Mbak sendiri? Sama dong, sehat juga. Puji Tuhan. Apalagi di tengah keadaan pandemi ini, kita harus lebih hati-hati ya untuk mau melakukan perjalanan.
Mbak Repi, kasih tahu sedikit dong rasanya saat pertama kali Semifilms tuh nginfoin ke Mbak Repi kalau misalkan novel Mbak Repi tuh mau diangkat menjadi sebuah film. Pertama kali, aduh rasanya saya sebagai penulis ya, itu kayak, nggak nyangka, seneng banget gitu ya, apalagi yang angkat itu semi film gitu. Sudah tahu gitu bahwa semi film ini membuat karya itu nggak pernah mengecewakan gitu kan. Jadi saya tuh masa bangga kalau ketika karya saya itu disebut sama semi film. Jadi saya sangat senang dan berterima kasih sama semi film. Berarti memang udah antusias banget ya Iya benar. saat pertama kali ditelepon dan bayangan untuk menggarap proyek ini bersama Semifilms dan Mas Goldi sebagai sutradara juga. Oke, thank you Mbak Repi. Nanti juga kita bakal ngobrol banyak sama Mbak Repi. Nextnya kita mau nyapa dong. Pemeran utama dari film Dinan ini siapa lagi kalau bukan Mas Michael. Halo Mas Michael, gimana nih kabarnya? Ya, halo Mbak Milen, kabar baik di sini. Semoga Mbak juga baik ya di sana. Iya dong pastinya. Mas Michael mau nanya dong, tadi kalau kata Mas Goldi, pemeran wanitanya masih dirahasiakan. Nah, yang aku mau tanyain nih, yang aku dan teman-teman media kepo. Mas Michael udah pernah ketemu belum sih sama si sosok wanita misterius ini? Gimana nih, apakah udah bangun chemistry, udah ngobrol banyak, gimana? Ceritain dong, Mas. Oke, kalau udah pernah ketemu sih tentunya udah briefing juga terkait skrip yang ada, dan untuk pembangunan chemistry juga udah ada sih. Ada beberapa pelatihan dan juga trik-trik khusus yang dilakukan oleh PH dalam merealisasikan itu gitu, Mbak. Oke, Mas kasih bocoran dikit dong. Ciri-cirinya dari wanita ini gimana sih? Penasaran banget loh. Aduh, ini gimana nih Mas Goldi? Apa boleh dibocorin apa gimana nih Mas? Oke, Kamila bisa aja ya pertanyaannya, bisa mancing-mancing kita gitu. Kayaknya jangan Mas Michael deh yang nanya, nanti mungkin bisa jadi spoiler. Tapi kita bisa mastiin kalau Aleanya ini bakal sama persis sama apa yang ada di novel, ciri-cirinya juga sama persis. Kita bakal semaksimal mungkin tunjukin kalau Alea ini tuh benar-benar sama kayak yang di novel. Soalnya kan Mas Michael ini juga udah kalian pilih dan kalian setuju kalau ini cocok banget jadi pemeran Dinan. Mas Michael yang aktor muda, yang tampan, yang punya 5 juta followers ini. Mungkin itu aja sih yang bisa kita kasih tahu. Selebihnya masih rahasia kayak biasa. Oke, berarti karakternya nggak jauh beda lah ya daripada Alia yang berada di novel itu. Bener banget, Kamilen. Oke. Aku penasaran banget sih. Oke, sekarang kita mau ngobrol nih, Mas Mbak, sama teman-teman media. Jadi di sesi ini, teman-teman media boleh ngasih pertanyaan kepada Mas Goldi, Mas Michael, dan Mbak Repiana. Langsung aja on mic dan langsung perkenalkan diri dan diikuti pertanyaannya. Nanti Mas Goldi, Mbak Repiana, dan Mas Michael akan langsung menjawab pertanyaannya. Dan itu langsung bergiliran untuk teman-teman medianya. Jadi kalau satu jawaban udah dijawab, udah langsung aja. Dipersilakan. Halo, selamat pagi. Kak Milen, Kak Goldi, sama Kak Michael, dan Kak Repiana. Perkenalkan, saya Julina. Kebetulan saya ingin bertanya nih ke Kak Goldi. Sebenarnya sih tadi udah sempat di-mention ya sama Kak Milen tentang alasannya. Cuman saya mau tanya, apa sih yang benar-benar alasan terkuat Kak Goldi untuk kayak fix nih ini novel harus gue jadiin film gitu. Apa sih Kak, kalau boleh tahu, yang benar-benar ngetuk pintu hati Kak Goldi banget untuk novel Dinan ini digarap jadi film? Thank you, Kak. Oke, ini Kamilan boleh langsung saya jawab aja ya? Oke. Sebelumnya, selamat siang ke Angelina. Tadi salah sebut tuh awalnya tuh selamat pagi ya. Gak apa-apa, kayaknya emang kita nggak usah tegang-tegang di sini. Yang membedakan ya dari novel lainnya. Kalau saya sendiri sih khusus, tadi saya dijelasin di awal, saya sendiri khusus pengen banget novel Dinan ini saya jadikan sebuah film dan akhirnya berhasil kerja sama Mbak Repiana. Tapi bukan berarti saya bilang kalau novel lain tuh nggak cocok kerja sama Semifilms. Cuman
Semi Film sendiri juga udah meriset, udah cari tahu juga kalau film Dinan ini tuh punya potensi bisa bakal booming. Apalagi kan kita garap dengan rasa-rasa tahun 1900-an ya, dimana yang di tahun 2000-an ini tuh kayak udah beda banget semuanya, kayak udah kalau dulu kan kayak surat-suratan, ada telepon umum, kalau sekarang kan apa-apa udah ada smartphone. Jadi kita bisa menunjukkan sebuah film romance yang berbeda gitu dari yang lainnya. Dan kalau kenapa pilih novel Dinan? Karena novel Dinan sendiri itu yang ditulis sama Mbak Repiana ini lagi booming-boomingnya ya. Apalagi waktu seminggu rilis aja udah mencapai penjualan dengan total 3.000 buku. Mungkin kayak gitu aja sih yang bisa saya jawab. Berarti karena memang novel ini novel bestseller, jadi ngebuat Mas Goliron juga tertarik ya untuk membuat film novel dari novel ini. Bener banget Kamilen. Apalagi kan sebenarnya kalau yang udah pada udah pada bacanya nih ke Kamilen kan udah tahu kalau cerita yang dibawain ini tuh mudah gitu untuk diterima oleh pembaca dan penonton. Benar-benar. Setuju sih untuk hal yang itu. Boleh pertanyaan selanjutnya? Halo Kamilen, Mas Goldi, Mas Michael, sama Mbak Repiana. Aku Kristabel. Aku mau nanya nih ke Mas Goldiron. Di pasaran ini kan ada banyak ya film yang genrenya sama, film romance gitu. Gimana sih Mas Goldi ngeyakinin masyarakat kalau film Dinan ini tuh worth to watch sama kayak beda gitu dari film-film yang lain? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kristabel. Baru mulai pertanyaan udah keren-keren banget ya dari Kak Angelina, dari Kak Kristabel. Oke, sama ya tadi, hampir kurang lebih. Cuman ini bedanya tadi novel, sekarang genre. Yang membedakan ya, walaupun emang di Indonesia tuh udah banyak banget ya, genre romantis, udah kayak asupan sehari-hari lah. Masyarakat Indonesia udah banyak banget nonton film romantis. Tapi yang tadi saya bilang, yang bakal bedain karena ini juga diadaptasi di tahun 1900-an. Terus juga, nggak cuma romantis doang, tapi tetap ada humorisnya, terus ada genre seriusnya. Di sini tuh nggak cuma percintaan biasa, tapi dimana ngebawa orang-orang tuh bisa bernostalgia kalau di tahun 1900 kan kita ada surat menyurat, terus nanti Dinan juga bakal mengeluarkan gombalan-gombalan yang luar biasa kayak yang kita baca di novel. Makanya itu kenapa bisa saya bilang beda deh, walaupun ini genrenya sama-sama romantis nih sama film-film lainnya, tapi bakal greget, pokoknya pas nonton kalian kayak jadi ngeliatnya wow gitu. Oke. Jadi semakin penasaran loh sejujurnya. Karena aku juga pencinta film romantis dan memang setelah aku baca novelnya Dinan ini tuh mungkin ya akan menjadi idaman para wanita di tahun 2000-an ini. Oke, next question boleh. Halo semuanya, kenalin aku Febiana. Kali ini aku mau nanya nih sama Kak Repiana. Kak, kira-kira cerita Dinan ini diangkat dari kisah nyata nggak, Kak Repiana? Oke, terima kasih Mbak Tanian. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, kalau misalnya agak ini, soalnya sinyalnya kurang bagus di sini di rumah. Nggak apa-apa Mbak Repiana. Oke, langsung dijawab ya. Kisah ini saya ambil sebenarnya dari kisah nyata ya. Ini saya ambil kisah ini dari sahabat saya sendiri, sahabat dekat saya. Ketika saya mengetahui ini, saya tertarik gitu untuk membuat karya ini, membawa karya Dinan ini. Karena itu, karena saya itu dari punya ini yang moral gitu, yang bisa kita pelajari gitu. Maksudnya kan buat yang kita yang menjalin hubungan gitu. Jadi ada kayak kita kan Dinan seorang yang punya janji gitu, kesetiaannya harusnya para cowok harus setia ya untuk hubungan. Jadi biar hubungannya lancar gitu, maksudnya bisa mempunyai janji yang benar-benar ditepati gitu sih. Seperti yang sahabat saya sendiri yang ceritanya itu sangat memotivasi sendiri buat saya gitu. Jadi saya pengen ini saya jadikan karya gitu. Berarti secara nggak langsung nih, jawaban dari Mbak Repiana kalau misalkan film ini akan happy ending nggak sih? Ya nggak sih teman-teman? Oke, buat next question-nya aku kasih kesempatan. Kakak ini aku mau nanya ke Kak Michael, selaku pemeran utama nih di film Dinan ini kan. Gimana sih Kak rasanya jadi pemeran utama di film Dinan ini? Dan susah nggak sih untuk mendalami karakter yang Kakak dapat di film Dinan ini? Terima kasih Kak. Oke, pertanyaan yang baik dari Kak Angelina. Jadi untuk
rasanya sendiri itu campur aduk sih sebenarnya. Ada rasa senang, ada rasa tertantang, ada juga rasa deg-degan yang aku rasakan gitu. Dan untuk apa sih tantangannya ya tentunya banyak sih karena aku pribadi juga kelahiran di tahun 2000 sementara Dilan ini kan di tahun 1900-an. Jikalau mau di-compare mungkin seumuran sama ayah aku gitu. Jadi tentunya ini ada perbedaan yang harus dipelajari bagaimana cara hidup orang tahun 1900-an seperti itu. Dan perbedaan bahasa juga cukup sulit sih. Aku harus belajar bahasa Sunda, di mana aku juga bukan orang Sunda seperti itu, Kak. Berarti memang banyak banget nih struggle-nya Mas Michael kalau dengar jawaban tadi. Eh, Salah satunya mungkin yang paling berat kalau tadi aku dengar menyesuaikan keadaan ya di tahun 90-an dengan tahun 2000-an. Oke, boleh next pertanyaannya. Kali ini aku mau nanya ke Mbak Repiana. Sebagai seorang penulis yang karyanya akan diangkat jadi sebuah film, ada nggak sih Mbak perasaan takut kalau film ini nantinya nggak sesuai sama ekspektasi Mbak Repiana? Karena yang kita tahu nggak semua adegan di novel ini kan pasti dimasukin ke scene film gitu. Kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, sangat bagus. Kalau dari saya sendiri ya, kalau rasa takut pastinya ada, khawatir gitu. Apalagi saya sebagai penulis sendiri gitu, ketika karya saya itu akan menjadi film, pasti saya pikir pasti dia kayak keluar dari cerita Dinannya gitu kan, pasti yang saya khawatir kayak gitu. Tapi saya percaya bahwa film bisa menyukseskannya film Dinan ini. Gitu. Lihat-lihat Mbak Repiana itu udah trust banget ya sama Semi Films dan Mas Goldiran untuk merealisasikannya semirip mungkin dengan novelnya. Oke, boleh di next question. Oke, mau nanya nih buat Kak Goldi. Kira-kira Kak Goldi pernah ngira nggak bahwa film ini itu bakalan banyak disukai orang dan bakalan sukses ini? Wah, lagi-lagi pertanyaan yang keren ya, Deka Febiana. Oke, kalau dari saya pribadi ya, saya rasa film ini tuh bakal sukses banget, bakal booming banget, apalagi di kalangan anak muda, milenial yang sekarang, yang suka banget sama kisah-kisah percintaan. Tapi untuk kedepannya sih, kami Semi Films belum bisa jamin sih, maksudnya kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di depan. Gimana kondisi kedepannya nanti, gimana nanti hasil dari filmnya. Saya sendiri jujur takut sih nggak memenuhi ekspektasi para penonton dan penggemarnya Dinan. Tapi yang bisa saya pastiin, kami, tim Semi Films tuh udah melakukan yang terbaik untuk merealisasikan film Dinan ini tuh benar-benar diangkat dari novelnya Mbak Repiana, benar-benar mirip. Karena yang bisa kalian tahu, kami mengambil 90% ceritanya benar-benar mirip dari novel. Dan yang tadi udah dibilang di awal, 10% itu bakal ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Kayak gitu. Pastinya harapan tim Semi Films pun besar banget ya supaya film ini tuh bisa banyak yang suka gitu ya. Karena dari novel kan, supaya gimana caranya kita mengajak orang, ayo nih ada filmnya nih, kayak gitu. Memenuhi ekspektasi orang tentunya. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman media? Ya, Kamilan, sekarang aku mau nanya nih pertanyaan buat Kak Goldiron sama Kak Repiana. Sebelum memulai proses syuting, pasti kan kalian kan diskusi dulu nih, discuss untuk memulai project ini gitu kan. Gimana kalian mau menggarap novel ini jadi film, segala macam. Selama proses diskusi, ada nggak sih kendala kayak kira-kira yang terjadi selama proses diskusi tentang film ini? Thank you. Kendala ya? Kalau dari kami sih kendala tuh pasti ada, tapi bukan bisa kita bilang kendala sih, bisa kita bilang tuh kesusahan dalam kesenangan. Karena banyak banget keseruan yang kita dapat saat membuat film ini. Paling kendalanya itu ada 2. Gimana caranya kita masukin kesan 90-an di tahun 2000-an ini, kayak yang tadi saya udah bilang dari awal juga. Sama di pemilihan pemeran-pemeran sih, dari pemeran utama sampai pemeran sampingan, itu benar-benar susah banget kita nyari yang cocok buat di film Dinan ini. Dan untuk Mas Michael sendiri itu benar-benar kami kayaknya beruntung banget bisa nemuin Mas Michael yang belum
ada kontrak sama film-film lain juga. Dan dia benar-benar cocok banget untuk meranin si Dinan. Dan karakter Alea yang masih rahasia, kita juga udah nemu, itu yang udah benar-benar cocok banget. Paling itu aja sih kendalanya. Sisanya mungkin bisa dilanjutin sama Mbak Febiana. Oke, tadi menambahin ya sedikit dari Mas Gordin. Bener banget yang diomongin sama Mas Gordin tadi, ya kendala-kendala yang kita hadapi untuk mulai ke project ini tuh ya tentang peran utama, tentang kita gimana kita mencari karakteristik seorang Dinan, juga sama bagaimana kita mencari lokasi gitu yang sesuai konsep gitu kan, jadi tidak melenceng dari yang novel sama di film gitu, jadi sesuai gitu. Dan enggak semua kendala sih yang kita hadapi, tapi sebanding gitu ya, ada seneng dan ada yang agak susah gitu, jadi semuanya dibawa happy gitu aja sih. Berarti senang banget ya ngerjain project ini, sekalipun challenging banget menentukan tempatnya, waktunya, momennya, mungkin seperti itu ya kalau misalkan bisa aku kumpulkan dari jawaban Mas Goldi dan Mbak Repiana. Apakah masih ada pertanyaan? Aku mau nanya nih sekarang buat Mas Michael. Pada saat diberikan tawaran untuk menjadi pemeran utama di film Dinan ini, apa sih yang ngebuat Mas Michael nih yakin buat ambil tawaran ini? Apakah ada alasan khusus atau gimana nih, Mas? Terima kasih. Oke, untuk hal yang buat aku yakin, yang pertama tentunya karena alur cerita yang bagus dari penulis Mbak Repiana ini. Ya, kita tahu bagaimana Dilan mempunyai trik-trik khusus dalam menarik perhatian cewek yang disukainya, seperti itu. Dan yang kedua tentunya karena film ini juga dinaungi oleh Mas Goldiron yang tentunya udah mendapatkan banyak penghargaan gitu dari berbagai acara. Jadi itu juga buat aku yakin untuk join dalam film ini, seperti itu. Oke. Aku mau ngasih last question untuk teman-teman media. Oke, mau tanya nih sama Kak Goldi lagi. Kalau misalnya film ini udah selesai tayang, kakak bakalan bikin karya baru lagi nggak? Oke. Dari Kak Febiana bisa aja ya menggali-gali film ke depan apa yang bakal kita buat. Tapi saya kasih tahu sedikit deh. Selain film Dinan tahun 90 dan 91 ini, kami bakal menggarap juga adaptasi lainnya juga, yaitu Alea, yang bakal kami buat juga. Terus kami juga bakal menggarap novel-novel lainnya juga. Terus bakal banyak film-film baru juga, nggak cuma genre romance atau humoris doang, bakal ada genre action, fantasi, bahkan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, kalian kalau penasaran langsung bisa aja cek di media sosial kami @semifilms. Kami ada Instagramnya, YouTube-nya, ada TikTok-nya, dan media sosial lainnya. Kayak gitu aja sih. Oke. Nungguin film Dinan aja tuh udah gak sabar gitu. Apalagi nungguin semua proyek-proyek semifilms yang pastinya keren-keren banget dong. Oke, satu pertanyaan terakhir dari aku. Dan mungkin teman-teman media juga penasaran sih. Ya, cuma teman-teman media aja, masyarakat juga. Udah ditentuin belum sih Mas tanggal, bulan, dan tahun kapan film ini tuh akan ditayangkan di bioskop? Wah, ini sih pertanyaan paling saya tunggu-tunggu ya, ternyata dari Kamilanya langsung yang nanyain. Untuk tanggalnya sendiri kami masih belum bisa pastiin ke kalian, tapi untuk bulannya dan tahunnya itu tahun ini dan bulan Oktober. Pokoknya doain aja, kita doa bersama-sama, semoga proses syutingnya itu lancar sampai proses perilisannya juga. Gitu Kamilen. Amin, semoga memang tahun ini bisa langsung diselesaikan ya prosesnya, mulai dari syuting sampai editing filmnya. Oke, sebelum kita selesai nih, boleh dong kasih closing statement untuk semua teman-teman media dan masyarakat mengenai film Dinan ini. Boleh dimulai dari Mas Michael dulu. Oke, untuk teman-teman media dan masyarakat juga, aku saranin sih tonton film ini karena film ini juga bisa mencakup ke semua kalangan gitu. Bisa ke orang tua, bisa ke remaja zaman sekarang juga seperti itu. Jadi ya mari kita tonton dan tunggu di bioskop kesayangan kalian. Saya ke Mbak Repiana, closing statement-nya. Jangan lupa ya kalian nonton filmnya dan ajak teman-teman kalian ya untuk nonton pada bulan Oktober nanti.
biar seru-seruan nonton Dinan. Pasti kayak supaya kalian nggak membayangkan gitu yang sosok Dinan itu gimana sih gitu gini. Kalau kalian nonton pasti kalian nggak akan mengecewakan kalian. Tonton di bioskop kalian terdekat ya. Jangan lupa pada bulan Oktober. Yang terakhir nih dari Mas Goliro. Oke, kalau dari saya singkat aja, nggak jauh beda dari Kak Michael sama Mbak Reviana. Pokoknya dari saya, kalian tungguin aja di bulan Oktober. Jangan lupa, jangan sampai kelewatan juga, dan saksikan nanti di bioskop kesayangan kalian. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman media dan semua tim dari Film Dinan. Untuk pagi ini kita bisa bincang-bincang seputar Film Dinan. Tapi sebelumnya kita mau foto bareng dulu. Buat semuanya boleh turn on kameranya. Dalam hitungan ketiga ya, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Mas Goldi, Mas Michael, Mbak Reviana, dan semua teman-teman media. Aku juga mau reminder, jangan lupa pantengin terus progresnya Film Dinan ini. Kalian bisa cek di Instagram @semifilms atau di Instagram official @dinanofficial. Supaya kalian nggak ketinggalan saat film ini tayang. Itu aja, terima kasih semuanya. See you.